Mari lari. Ini sudah boleh dinyalakan, Yang? Nyalakan saja opornya. Bahkan kita sudah bilang bekas ini darahnya masih pada pijakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ingatlah, sebagai manusia, kau hidup yang biasa-biasa saja. Insya Allah, ya, insya Allah. Saya datangkan kamu di sini karena saya yakin banyak orang yang akan mendengarkan cerita ini ataupun kisah ini. Kami harapkan seperti itu, Yang. Ketika kita menyampaikan suatu kisah dari seseorang seperti yang sampaikan tadi, banyak orang yang mendengarkan dari kisah ini dan mengambil pelajaran dari kisah yang sudah yang pertunjukan kepada kami, Yang. Sebenarnya yang tidak bermaksud untuk menunjukkan makhluk-makhluk yang menjijikkan seperti itu. Tetapi ada pelajaran yang sangat penting pada kisah itu makhluk tadi. Betul, ya. Sebagai manusia, kalian tidak boleh serakah. Kalian tidak boleh merusak. Kerusakan sedikit pun yang dilakukan manusia akan ada imbasnya di kemudian hari. Ya, betul, ya. Tidak itu di dunia, akan dapat di akhirat. Astagfirullah. Manusia tadi awalnya sebenarnya orang baik. Saya mengetahui bagaimana kisah hidupnya. Dia orang baik, tetapi karena berteman dengan para bajingan, dia menjadi tertular, baik itu sifatnya maupun kelakuannya. Karena pergaulan, jadi kebaikan tersebut luntur dari tubuhnya. Itulah mengapa Kanjeng Nabi mewanti-wanti supaya memilih teman yang baik. Karena teman, karena lingkungan akan sangat berpengaruh pada diri seorang manusia. Betul, betul sekali, Yang. Benar. Jangan serakah. Jangan mengambil hak dari orang lain. Jangankan mengambil hak dari orang lain. Rezeki yang kalian dapat, rezeki yang kau dapat, itu ada hak dari fakir dan miskin dan yatim piatu. Ingat, Baik, Yang. semua rezeki yang kau dapat, semua rezeki yang Allah berikan padamu, itu bukan murni untuk dirimu semua. Memang benar, ya. Ada sebagian dari rezeki tersebut adalah milik orang-orang yang kurang mampu atau membutuhkan. Benar sekali. Ada pihak-pihak yang seharusnya menikmati juga bagian rezekimu. Nah, terima kasih, ya. Terima kasih atas semua pelajaran yang sudah yang pertunjukan kepada kami, ya. Terima kasih. Ini sangat bermanfaat pada kami. Insya Allah kami akan sampaikan pesan dari yang tersebut kepada teman-teman, dan semoga teman-teman yang sudah mendengar pesan dari Eyang itu menjadi perhatian, menjadi pelajaran yang sangat berharga, menjadi menjadi pelajaran untuk hidupnya, untuk membenahi hidupnya supaya menjadi lebih bagus dan bagus lagi daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Saya harap seperti itu. Amin.
Semoga tidak ada manusia di dunia ini yang bernasib sama seperti makhluk tadi. Ingat, jabatan bukan segalanya, harta bukan segalanya. Jangan makan hak orang lain. Jangan membuat kerusakan di muka bumi, terutama kepada wanita, karena ibumu adalah seorang wanita. Anakmu juga ada yang wanita. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan kalian jika anak wanitamu atau ibumu diperlakukan demikian? Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Akan ada resiko yang sangat besar bila mana melakukan kerusakan, apalagi kepada wanita. Ingat, dosa yang makhluk itu tanggung sangatlah besar hanya karena nafsu belaka. Nafsu. Benar ya, benar. Nafsu itu adalah musuh kami yang sangat-sangat kuat yang benar. Ya. Sangat berat untuk dilawan, itu adalah nafsu. Tetapi nafsu tidak bisa dihilangkan dari diri seorang manusia. Memang benar. Itu adalah musuh yang abadi bagi umat manusia ya. Kau hanya bisa menahannya, mustahil untuk menghilangkannya. Memang yang hanya kematianlah yang dapat memutuskan manusia dengan nafsu. Benar sekali. Kuatkan iman, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jangan menyalahgunakan kekuasaan, kepemimpinan yang sudah kalian raih. Insya Allah ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih sudah memenuhi panggilanku datang kemari. Terima kasih juga atas pelajaran yang tunjukkan dan yang sampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat bagi semua manusia ya. Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Eyang pamit. Iya yang. Lain waktu Eyang akan memerintahkanmu ke suatu tempat. Insya Allah yang. Insya Allah kami siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Allah. Dek. Oke dek. Ini nanti ini ditunjukkan. Tadi ini ada pelajaran khusus ya. Pelajaran khusus. Ini sangat penting ya teman-teman ya. Ini adalah Pelajaran apa? pelajaran untuk kita semuanya. Jalan hidup. Iya begitu. Oh, dari Eyang. Yang tadi yang menyinggung soal sosok yang itu maksudnya yang itu mempertunjukkan sosok tersebut pada kita itu loh. Oh, pocong tadi yang saya lihat terus saya pegang-pegang itu Iya. dibawa sama Dan Eyang. beliau itu dulunya itu adalah seorang apa tadi kayak perangkat lah, Pejabat. pejabat apa tuh perangkat desa apa mungkin ya, Ah. pejabat yang mempunyai otomatis punya kekuasaan nih ya, Ya. tapi menyalahgunakan. Dia itu suka korupsi, suka memakan uang dari rakyat. Oh, makan hak yang bukan. Itu kan bunyi itu teh, Oh iya Nah. iya benar. memakan hak uang rakyat tentunya dan suka berzina. Lalu Yang ini buruk. oh yang mohon maaf yang itunya keluar berarti karena sering berzina. Suka berzina, tidak pandang bulu mau perawan ataupun janda ataupun yang sudah punya keluarga. Dia itu sangat serakah atas dia juga jadi penjahat kelamin gitu deh. Karena dengan jabatannya tersebut dia itu mempergunakan dengan yang salah ya, Iya iya Bu. benar. disalahgunakan maksudnya. Oh ya mungkin mohon maaf ya saya nggak bermaksud seuzon. Mungkin di masa hidupnya karena dia mempunyai kekuasaan tinggi jadi dia merayu seorang wanita itu Sangatlah gampang. sangatlah gampang ya. Om. Ya mungkin dengan adanya mungkin hasil korupsi ataupun hasil bisnisnya dia langsung Kita peragain. apa sih?
ceritanya saya lurah. Iya. Neng, saya lurah loh. Neng mau tidur. Enggak. Cek, kota yakin. Ya, Oke ya mungkin teman-teman gitu ya. mungkin, yo. Dari pelajaran tersebut dari Eyang itu sangatlah penting bagi kita semua. Ada pelajaran yang sangat dan sangat berharga buat kita semuanya ya. Tentunya tadi itu yang bilang. Ketika seseorang itu mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, itu adalah tugas mereka, ada tugas kamu yang sudah apa yang mungkin dikatakan semakin berat, karena suatu jabatan ada tugas yang cukup berat, karena dikatakan berat itu karena ada Yang tanggung dibikin. jawab, Ada yang tanggung jawab. ya bukan yang kamu jangan jadi bedanya bingung deh, karena dengan jabatan tersebut beliau atau kamu atau jenengan itu secara otomatis jenengan itu memegang tanggung jawab untuk Mimpin. memimpin dari bawahannya ya. Jangan berani-berani untuk mengambil dari sedikit pun dari rezeki mereka Jangan zolim. ataupun korupsi lah ya. Jangan sekali-kali. Karena rezeki yang kita dapatkan saja secara benar-benar hasil keringat kita sendiri saja itu sudah ada sebagian persen dari hasil kita itu adalah milik orang-orang yang lebih membutuhkan. Apalagi kok ngambil dari hasil orang lain, itu kan 2,5%. waduh, Iya. pokoknya atau korupsi ya. Wait, janganlah main korupsi. Itu takutnya seperti itu, perutnya buncit. Dan ini juga bagi teman-teman juga ataupun ya teman-teman semuanya lah ya. Ini jangan suka menggoda, jangan suka main wanita ataupun wanita main laki-laki. Itu yang bukan tadi mukrim. itu yang dicontohkan tadi laki-laki kayaknya soalnya punya titik ya. Itu gede banget, itu katanya suka berzina, pelakor juga ya, merusak rumah tangga orang itu. Dan berarti- pelakor ini pelakor Iya, adalah hati. dosa yang sangat besar. Pelakoreng. Pelakor. Pelakor itu dosa yang sangat besar. Iya. Pelakor bisa melepaskanmu dari keislamanmu. Iya. Murtad. Itu dia tadi. Oke, kembali lagi ke Laptop. laptop. Laptopnya enggak ada. Oke ya. Ini alhamdulillah mungkin dengan keadaan dipertunjukkan sama yang dengan sosok pocong itu, tapi ada keanehan itu tadi. Dan semoga ini pelajaran sangat berharga untuk teman-teman semuanya, bagi Amin. saya juga, bagi Mas Ade juga, semuanya. Saya belum denger. Saya nggak tahu pelajaran apa. Nanti lihat video lah. Iya. Ya harus lah Dan teman-teman. mungkin kalau tadi emang jenengan awak teman-teman mendengarkan ada suara musik, ada suara motor lewat, ini sudah sejak awal saya bilang tadi, ini memang di belakang rumah. Belakang rumah teman-teman. Di sebelah kebun sini sudah perkampungan, sudah perumahan ya, sudah perumahan di perkampungan. Iya, Jadi perkampungan. ada suara-suara yang mungkin familiar, suara dangdut apa suara motor, ya sudah memang patut ya. Ya gimana Mas? Mungkin Tadi cukup sekian, kemarin ada yang sempat tanya juga ya, bertanya. Karena takut ya, janganlah takut bahwa setan itu akan mengganggu setiap manusia. Apa sih Mas penangkalnya? Nah itu penangkal dari gangguan jin, gangguan setan maupun dari dukun jahat. Satu cara. Itu sudah banyak dilakukan sama para sahabat juga. Dan diperintahkan juga sama Nabi. Apa itu? Dari para spiritual juga bilang seperti itu. Dalam Al-Quran kayak sudah ada juga. Karena saya ini bilangnya kayaknya, soalnya saya Cuma mendengar. mendengarkan tapi belum menemukan, karena saya belum mempelajari soal hadis secara detail. Jadi saya bukan anak pondok sih. Jadi mungkin ada yang lebih pinter ya. Penangkalnya Salah satu adalah- penangkal jin, gangguan jin dari manusia, dari jin dan jin untuk manusia, itu hanya satu yang dilakukan manusia, harus sudah suka menolong.
suka memberi, berbagi ya. Karena dengan suka menolong dan suka memberi itu akan memutuskan ataupun membuat benteng manusia yang akan memisahkan dari manusia dan jin. Itu benteng sangat kuat. Dari jin itu tidak akan mengganggu kepada tidak akan mengganggu orang-orang yang suka menolong dan suka memberi ataupun bersedekah. Oh, no, teman-teman. Dan ingat juga, kenapa sih saya? Banyak juga yang bilang saya sok kaya, suka memberi soal ini. Enggak, saya cuma ingin menjalankan tunas saja. Nah, seperti itu. Dan jangan takut miskin. Karena jenengan semua dan kita semua itu bersedekah. Kalau jenengan ingin kaya, sekecil apapun, semampu apapun, sedekahlah. Karena sedekah tidak akan membuat kita semua itu miskin. Tidak ada ceritanya orang bersedekah itu tambah miskin. Dengan satu catatan, ikhlas lahir dan batin. Oke, mungkin cukup sekian. Ambil sisi positifnya dan semoga pembelajaran ini moga-moga ini banyak juga pejabat yang mendengarkan dan melihatnya. Amin. Dan ini menjadi pelajaran supaya mereka itu lebih berhati-hati soal menjaga tanggung jawab dari masyarakat itu. Kita doakan para pemimpin negeri ini, para pejabat di negeri ini itu mempunyai akhlak yang baik dan anti korupsi, senang memberi, tidak ya, memakan hak itu rakyat. ya paling bagus. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.